Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi Bu Nufin. Apa kabar Bu Yuni hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Bu Yuni hari ini penampilannya cantik ya, segar dengan jilbab warna merah. Ya. Berani ya? Iya, berani dan semangat ya Bu. Oke. Ya. Baik Bu Yuni, hari ini hari Jumat tanggal 19 Mei 2023. Saya Bu Vivin ini mau praobservasi dulu Bu kegiatannya. Jadi sebelum Bu Yuni ngajar, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu Yuni. Nah, Bu Yuni bisa memperkenalkan diri dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waryuni, saya ngajar di kelas 4C di SDN Rabada Utara 03. Terima kasih. Baik Bu Yuni, terima kasih perkenalannya. Bu Yuni, hari ini Bu Yuni akan mengajar apa Bu Yuni? Saya akan mengajarkan jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf. Berarti itu mata pelajaran apa ya Bu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia jenis-jenis paragraf. Untuk tujuan pembelajarannya Bu Yuni apa ya? Tujuan pembelajarannya hari ini kita akan capai yaitu memahami ragam teks dengan jenis paragraf deduktif dan induktif yang dibaca atau di media audio. Kemudian membaca, memahami pesan dan informasi dari ragam teks yang disajikan dengan jenis paragraf deduktif dan indukatif. Kemudian berbicara dengan mengungkapkan pilihan kata, sikap tubuh atau gestur yang santun, volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Yang terakhir adalah menulis menyajikan rangkaian kalimat yang beragam dalam bentuk paragraf deduktif dan indukatif. Oh, berarti Bu Yuni tujuan pembelajarannya ada 4 ya Bu ya? Ada 4. Nah, kalau untuk area pengembangannya Bu, area pengembangan yang Ibu ingin tumbuh di anak-anak tuh apa? Ya, areanya ya ingin memahami pesan dan informasi dari ragam teks yang disajikan dengan jenis paragraf deduktif dan indukatif. Memahami ragam teks ya. Dan ragam teksnya itu fokusnya ke paragraf deduktif dan induktif. Deduktif dan induktif. Oke, baik. Ini sepertinya menarik ya Bu ya. Materi yang akan diajarkan Bu Yuni dan area pengembangannya. Nah, untuk melakukan ini Bu Yuni, apa strateginya Bu Yuni? Saya strateginya yaitu dengan cara browsing di YouTube atau dengan di buku pelajaran, tetap di buku pelajaran kelas 4C, kelas 4, kemudian buku guru di situ. Jadi browsingnya di YouTube ya, gitu, terus di guru ada, guru siswa juga. Guru siswa. Berarti ini beragam ya Bu Yuni ya, yang sudah Bu Yuni persiapkan ya untuk konten pelajarannya. Nah, Bu Yuni, apakah ada area khusus yang Bu Yuni ingin saya untuk lihat ketika Bu Yuni nanti mengajar? Adakah area-area khusus yang Bu Yuni pengen Bu Vivin tolong fokusnya di bagian, apakah bagian pendahuluan atau bagian inti atau bagian penutup gitu? Fokusnya ya areanya ya supaya anak-anak tahu mana sih, nanti kan anak-anak akan memilah mana jenis deduktif dan mana jenis induktif di paragraf tersebut. Berarti itu fokusnya. Berarti di bagian inti ya? Iya. Fokus di bagian inti pembelajaran. Baik Bu Yuni, demikian percakapan kita nih, praobservasi. Saya mengucapkan selamat berjuang untuk Bu Yuni mengajar hari ini. Tetap semangat dan pasti hebat. Terima kasih Bu Vivi. Terima kasih. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4C, anak-anak yang hebat, hari ini kita belajar
dengan Bu Pipin, ya. Semoga hari ini kalian menyenangkan karena ada Bu Pipin yang ada di sini. Ya. Oke, lanjut. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa, yaitu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ya, siap? Siap berdoa. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir ya? Beda. Beda. Sakit? Ramenya sakit juga. Siapa lagi? Kasihan. Kasihan, sakit juga. Anugerah. Anugerah apa? Izin. Oke, sudah ya? Oke, 3 orang sakit, 1 orang izin. 4. Baik, hari ini anak-anak banyak yang sakit. Semoga kalian bisa menjaga kesehatannya. Jagalah sehatmu sebelum datang sakit. Kita doakan semoga teman-teman kalian yang sakit segera pulih, segera sembuh, disembuhkan oleh Allah dan bisa berkumpul kembali di kelas 4. Baik. Nah, hari ini siapa yang merasa coba seperti yang ada di layar kalian, siapa yang seperti nomor 1? Itu gambar apa sih? Sedang apa? Maksudnya emosinya bagaimana tuh? Coba. Ada yang nomor berapa? Siapa yang itu kan ada gambar ada senyum, ada lope, ada sedih, ada marah. Nah, siapa? Mau kesini siapa? Coba tunjuk jari mana? Satu-satu boleh. Saya hari ini nomor 2 Bu. Saya hari ini nomor 3 Bu. Boleh. Kenapa? Ya, bebas mengungkapkan isi hati kamu. Ya. Ya. Siapa yang nomor 1 hari ini? Tunjuk jari. Adakah yang nomor 1? Tidak ada. Nomor 1 apa sih? Kesel, cemberut dia. Oke, nomor 2. Siapa yang hari ini nomor 2? Boleh? Boleh. Oke. Siapa lagi? Senang, bahagia. Oke, hari ini siapa yang seperti gambar nomor 3? Ketawa, senyum. Oke. Hari ini siapa yang sesuai dengan gambar nomor 4? Apa tuh? Pada lagi ngapain? Marah. Ada nggak yang marah hari ini? Ada. Siapa? Marah kenapa? Udah jelas tuh dia mau. Oke, siapa yang hari ini nomor 5? Nomor 5 gambarnya apa nih? Sedih. Adakah hari ini yang sedih nak? Tidak ada. Alhamdulillah, bahagia semua nak? Senang semua hari ini? Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Kegiatan hari ini, yuk.
kalian dengarkan musik, ya, ikuti musiknya. Ya, baik, tangan kamu taruh di paha semua, pejamkan mata kamu. Hari ini kalian bersyukur. Ya, semua pejamkan matanya, nikmati bagaimana keadaan hari ini. Kamu sekolah diantar sama orang tua, harus berterima kasih kepada orang tua karena masih bisa mengantarkan kalian ke sekolah. Bagaimana rasanya jika orang tua kamu sedang sakit, ya? Kamu harus selalu bersyukur. Hari ini kalian sehat, senang, diberikan nikmat yang begitu besar sama Allah, sama Tuhan. Andaikan hari ini kamu sedang sakit, ya, mereka yang sedang sakit kita doakan semoga hari ini Allah mengangkat semua penyakitnya dan segera disembuhkan dari segala penyakitnya, sampai akhirnya mereka yang sedang sakit bisa berkumpul kembali di kelas 4C. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena kita sudah diberi kesehatan, ya, diberi umur panjang, ya, diberikan orang tua yang lengkap. Kita nikmati lagu ini, merenungi apa yang sudah kamu diberikan sama Allah, ya. Ya, betapa besarnya anugerah Allah, anugerah Tuhan kepada kita. Kita harus selalu mensyukuri apa yang sudah Allah Tuhan berikan kepada kita. Oke, baik, kalian sudah, hati kamu sudah mengintrospeksi diri bagaimana hari ini kita harus bersyukur kepada Allah. Baik, kita lanjutkan untuk berjiwa nasionalis. Ya, siap? Oke, untuk berjiwa nasionalis hari ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Yuk, berdiri semua, nak. Berdiri. Tidak ada suara. Sudah siap? Ya, boleh tangan kamu taruh di dada, satunya sebelah kanan. Tanah airku, tanah tumpah darah.
Bismillah. Ya. Hari ini kita akan belajar, yaitu tujuan pembelajaran hari ini. 1. Memahami ragam teks dengan jenis paragraf deduktif dan induktif yang dibacakan atau dari media video. Kemudian yang kedua, memahami pesan dan informasi dari ragam teks yang disajikan dengan jenis paragraf deduktif dan induktif. Yang ketiga, berbicara dengan menggunakan pilihan kata dan sikap tubuh atau gestur yang santun, volume dan intonasi yang tepat sesuai dengan konteks. Yang keempat, menyajikan rangkaian kalimat yang beragam dalam bentuk paragraf deduktif dan induktif. Itulah hari ini kita akan belajar memahami jenis-jenis paragraf deduktif dan induktif. Kemarin kita sudah belajar, Nak? Sudah? Baik. Nah, baik. Paragraf deduktif dan induktif. Induktif ya, salah ya. Coba perhatikan. Nah, amati gambar ini. Sedang apa mereka? Membaca. Di mana membacanya? Di mana? Pohon. Di bawah pohon, betul? Di mana? Di taman. Di taman. Di mana lagi? Di sawah. Di sawah, bisa? Di mana? Kamu lihat sendiri. Nah, oke, lanjut. Kalau ini membacanya di mana tuh? Oke, ada lagi? Di pohon kelapa. Oke, ya. Nah, mereka membaca semua. Lanjut, kalau ini? Mereka membacanya di perpustakaan. Lanjut. Nah, mereka membaca di mana? Oke. Kemudian ada di lapangan. Nah, menurut kalian apa sih pendapat kalian melihat gambar tersebut? Ya. Mereka sedang ngapain? Membaca. Membaca. Kenapa kita harus membaca? Tentang apa? Tentang isi buku itu. Apa lagi? Mengetahui ilmu-ilmu. Betul. Ayo lanjut. Ayo, kenapa mereka pada baca sih tadi di gambar tersebut? Ayo, kenapa? Ada yang baca di lapangan rumput, ya kan? Ada yang baca di pohon, di pantai. Kayak baca-baca itu kalau di pohon kayak pohon itu apa? Gitu. Ada yang berpendapat beda lain? Kenapa sih kita harus membaca? Dengan membaca, coba Bu Guru lagi di sini membaca negara Australia. Bu Guru tidak usah ke Australia, tetapi Bu Guru dengan membaca bisa tahu ke Australia. Bisa. Nah, apalagi dengan membaca? Ya, ya, ngisi dunia, ya, ya. Ada? Nah, coba sekarang lihat, ini ada apa? Laskar Pelangi. Siapa yang tahu Laskar Pelangi? Ini apa yang pernah nonton film Laskar Pelangi? Enggak pernah. Padahal ceritanya bagus. Bu Guru juga belum nonton, tapi Bu Guru dengar karena waktu itu anak Bu Guru nonton di bioskop diajak gurunya. Itu sangat bagus. Nah,
Ya, nantinya ada. Nah, ini adalah novel terbaik di Indonesia. Tadinya sebuah novel, kemudian diangkat menjadi film. Ya, karena sangat baik. Itu banyak contoh-contoh dalam kehidupannya yang bisa terapkan kita. Ya, sebagai contoh. Nah, ini adalah Laskar Pelangi. Nah, kemudian ini apa nih? Ya. Indonesia bercerita. Apa ini? Kisah-kisah rakyat yang terlupakan. Masya Allah, Indonesia itu kaya loh, nah. Kisah-kisah rakyat, ada kisah rakyat dari Jawa, dari Sumatera seperti Malin Kundang, Darmo Toba, apalagi coba, siapa yang tahu? Nah, judul-judul cerita rakyat. Candi Borobudur. Apalagi? Apa? Dewi Sri. Ya, apalagi? Ya, seperti bangunan candi yang ditutup menjadi 1000 candi. Iya, apalagi? Kisah seperti Batu Menangis, betul. Apalagi seperti kisah pewayangan yang ada di buku-buku di perpustakaan banyak ya. Oke, nah ini dijadikan juga novel Indonesia bercerita, itu juga novel yang bagus ya. Akan mengisahkan ragam budaya Indonesia yang banyak, keseniannya, ya kan, ceritanya banyak di Indonesia. Indonesia itu sangat kaya. Nah, apakah kegiatan membaca itu menarik untuk kalian? Ya. Yakin? Menarik? Kenapa selama ini kamu susah untuk membaca, ke perpustakaan, lebih baik main bola? Ya, oke. Kita mindsetnya kita ubah dari sekarang bahwa kegiatan membaca adalah sangat menarik. Ya. Oke, kita simak video ini. Halo teman-teman, kami bosan-bosannya mengingatkan kamu untuk selalu mencuci tangan pakai sabun. Dan pastiin nontonnya di rumah aja ya. Kalau terpaksa berpergian, ikuti protokol kesehatan dengan jaga jarak minimal 1 meter dan jangan lupa pakai masker ya. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang paragraf deduktif dan induktif. Ya, boleh catat, Mas. Itu kita akan bahas sedikit kalimat pertama dan kalimat penjelas. Karena akan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Kalimat pertama berisi gagasan utama. Jadi bisa dibilang itu adalah kalimat yang mengandung gagasan utama ya. Ini adalah gagasan yang menjadi dasar pembangunan suatu paragraf. Sedangkan kalimat penjelas berisi gagasan penjelas. Jadi bisa dibilang adalah kalimat yang mengandung gagasan penjelas. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu paragraf deduktif. Yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal. Contoh ini paragraf itu. Manakah yang kalimat utamanya? Kalimat jelas. Ya, kalimat utamanya ada di kalimat kritik karena kalimat utamanya terletak di akhir kalimat. Contoh paragrafnya seperti ini. Di mana kalimat utamanya? Kalimat utamanya berada di akhir paragraf, yaitu di bagian hal itu terjadi setelah pemerintah menaikkan harga BBM yang melampaui kewajaran. Dan kalimat penjelas berada di awal paragraf. Nah, ciri-ciri paragraf induktif itu apa sih? Paragraf induktif diawali dengan suatu penjelasan khusus. Kemudian, kalimat utama terdapat di akhir paragraf. Dan kalimat utama merupakan suatu kesimpulan. Jadi, pola paragraf induktifnya adalah khusus umum atau bisa disebut khusus umum. Sekian pembahasan kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kira-kira materi apa lagi yang ingin dibahas? Komentar di bawah ya. Jika kalian suka materi ini,
like videonya, subscribe dan di channel ini, dan share video ini ke teman-temanmu ya. Halo teman-teman, kami baru selesai mengingatkan kamu untuk selalu mencuci tangan tersebut. Dan pastiin contohnya di rumah aja ya. Kalau terpaksa berpergian, ikuti protokol kesehatan dengan jaga jarak minimal 1 meter dan jangan lupa pakai masker ya. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang paragraf deduktif dan induktif. Namun sebelum ke materi itu, kita akan bahas sedikit kalimat dan kalimat jelas. Karena akan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Kalimat pertama berisi gagasannya di rumah aja ya. Kalau terpaksa berpergian, ikuti protokol kesehatan dengan jaga jarak minimal 1 meter dan jangan lupa pakai masker ya. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang paragraf deduktif dan induktif. Namun sebelum ke materi itu, kita akan bahas sedikit kalimat pertama dan kalimat jelas. Karena akan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Kalimat pertama berisi gagasan utama. Jadi bisa dibilang itu adalah kalimat yang menyambung gagasan utama ya kan. Nah, gagasan utama ini adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Sedangkan kalimat kedua berisi gagasan kejelas. Jadi bisa dibilang adalah kalimat yang mengandung gagasan kejelas. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu paragraf deduktif. Yaitu paragraf kalimat utamanya terletak di awal. Contohnya ini paragraf itu. Manakah yang kalimat utamanya kalimat jelas? Ya, kalimat utamanya ada di kalimat kritik kalimat PNS, sebetulnya bukan hal baru. Sedangkan sisanya adalah kalimat yang jelas. Ciri-ciri paragraf deduktif adalah 1. Pikiran utama terdapat pada awal paragraf, kemudian disusul secara berurutan oleh kalimat yang jelas. Nah, dalam paragraf deduktif, ide-ide yang telah dirumuskan dalam kalimat diatur dengan ide yang bersifat umum, diletakkan di bagian awal dan diikuti yang bersifat khusus. Pola yang digunakan adalah umum, khusus, dan seterusnya, atau umum khusus. Yaitu kalimat utama atau ide adalah umum, sementara kalimat yang jelas adalah khusus. Nah, penjelas ini atau ide penunjang dapat berupa bukti, contoh, ilustrasi, dasar statistik, dan lain sebagainya. Setelah itu ada paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir kalimat. Contoh paragrafnya seperti ini. Di mana kalimat utamanya? Kalimat utamanya berada di akhir paragraf, yaitu di bagian hal itu terjadi setelah pemerintah menaikkan harga BBM yang melampaui kewajaran. Dan kalimat yang jelas berada di awal paragraf. Nah, ciri-ciri paragraf induktif itu apa sih? Paragraf induktif diawali dengan suatu penjelasan khusus. Kemudian, kalimat utama terdapat di akhir paragraf. Dan kalimat utama merupakan suatu kesimpulan. Jadi, pola paragraf induktifnya adalah khusus umum atau disebut khusus umum. Sekian pembahasan kali ini, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kira-kira materi apa lagi yang ingin dibahas? Baik, sudah paham apa itu paragraf deduktif, induktif, ciri-cirinya? Ayo, kalau sudah kita akan berdiskusi. Ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang paragraf deduktif? Siapa yang tahu? Ya, ya, satu-satu. Sasa. Deduktif, kalimat utamanya terdapat di awal kalimat dan kalimat penjelasnya di akhir. Ya, ayo siapa lagi? Ya, apa itu paragraf deduktif? Yuk. Ya, ayo siapa yang bisa tadi kalimatnya? Ya, terus. Kalimat deduktif adalah paragraf
adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Ya. Oke, boleh dicatat nak? Boleh. Ya. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal. Ya, di awal kalimat. Pada sebuah paragraf. Ya. Lanjut. Nah, yang kedua, sebutkan ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf deduktif. Ya, siapa yang bisa ciri-cirinya paragraf? Tadi apa ciri-cirinya? Ya, 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 Mas. Kalimat utamanya di akhir kalimat, betul? Ya, siapa yang menyalakan? Ayo, Samla, ngomong. Nggak apa-apa, nggak. Jangan takut. Ayo, kita belajar diskusi sama-sama kok. Apa? Ya, Samla bisa bawa jawaban siapa salah. Ayo, apa ciri-cirinya? Ayo. Apa? Ayo. Boleh Samla? Ayo, boleh. Pikiran utamanya di awal paragraf, betul? Ya, tadi Sharon bilang betul. Kamu apa lagi? Oke. Ya. Ada yang ada berpendapat beda? Apa ciri-cirinya? Sudah? Oke. Lihat. Ciri-ciri paragraf deduktif. 1. Pikiran utama ada di awal paragraf, ya. Di awal paragraf disusul secara berurutan kalimat penjelas. Nah, awal kalimat. Nah, titik itu adalah ciri-cirinya. Kemudian kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas. Entah itu 2 atau 3, itu penjelasnya. Jadi ciri-ciri paragraf deduktif, pikiran utama ada di awal paragraf, ya, disusul pikiran kalimat penjelas. Kemudian yang kedua ciri-cirinya, ide-ide yang telah dirumuskan dalam kalimat diatur dengan ide yang bersifat umum, letaknya pada bagian awal dan diikuti ide yang bersifat khusus, ya. Sifatnya umum, kemudian khusus, ya. Itu polanya. Nah, itu polanya. Pola paragraf umum, khusus. Bu, emang khususnya tuh harus kalimat penjelasnya tuh harus 3, Bu? Tidak, 2 juga bisa, ya. Nah, tidak harus berpatokan 3, ya. Berulang, pikiran utama di awal paragraf, diikuti kalimat penjelas. Kemudian sifatnya bersifat umum di awal kalimat, di bagian awal,
kemudian diikuti oleh ide berikutnya bersifat khusus. Polanya, paragraf polanya umum, khusus, khusus, khusus. Oke. Ya. Ya. Kamu nyatet tuh tulisan kamu aja. Jadi ingat, nggak usah harus baca buku, kamu ingat. Oh, ya, ini secara singkat aja. Yang penting kamu paham. Tulis semua tapi kamu nggak paham. Ya. Bu. Oke, sudah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan paragraf induktif? Yuk, siapa yang bisa tunjuk jari? Ya, tidak membaca, kamu harus tahu. Paragraf induktif adalah utamanya Satu-satu. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir kalimat. Ya, oke, betul? Betul? Ada yang berpendapat lain? Oke, coba betul tidak jawabannya Ahmad? Ya, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir. Ya, 100 untuk Ahmad. Oke, udah? Nah, sekarang apa sih ciri-ciri paragraf induktif? Siapa yang bisa? Ciri-cirinya yuk. Salsa tunjuk jari baru kita bicara. Yuk, apa ciri-cirinya? Paragraf utamanya ada di akhir kalimat. Ya, Dia kesimpulan. kesimpulan. Yuk, siapa yang bisa menyempurnakan? Yuk, paragraf induktif apa? Kianu, tadi pas induktif. Ayo, sekarang coba apa ciri-cirinya? Fajar, ciri-cirinya apa coba Fajar? Ayo, boleh berbicara kok. Sekarang diskusi boleh berbicara. Ya sama. Di awal kalimat diisi penjelas dan di akhir kalimat diisi kalimat utama. Betul? Betul? Betul tidak? Ayo, kelompok sini. Tadi yang saya bilang, betul tidak jawabannya? Ya, oke. Kita buka Salabin. Paragraf diawali dengan suatu penjelasan khusus. Ya. Yang kedua, kalimat utama terdapat di akhir paragraf. Kemudian kalimat utama merupakan suatu kesimpulan. Ya. Polanya apa? Kebalikan dari deduktif. Polanya gimana? Khusus, khusus, umum. Oke. Terbang yang paling sederhana. Balon biasanya terdiri dari kantong bulat yang terbuat dari kertas, sutra atau kain yang dilapisi karet. Di kantong itu terdapat udara panas dan hidrogen atau helium. Kantong itu dapat diikatkan dengan tali atau jala ke sebuah keranjang.
untuk membawa penumpang atau barang. Nah, kalian baca. Nah, sekarang guru tanya, ini termasuk paragraf apa? Induktif. Betul? Coba paragraf mana kalimat utamanya? Oke, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti hari ini kalian sudah paham ya, mana itu paragraf deduktif dan mana paragraf induktif. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Boleh bertanya kok. Kita berdiskusi boleh. Ketika kalian berdiskusi boleh mengungkapkan pendapat kamu dan harus menghargai pendapat orang lain. Jangan ketika berdiskusi kamu ego kamu pendapat saya harus yang menang. Nggak boleh karena kita sedang berdiskusi musyawarah untuk mencapai mufakat. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Iya, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kita lanjutkan, sayang. Iya, hari ini kita ada lembar kerja. Ya, lembar kerja itu nanti kegiatannya mengidentifikasi paragraf, kemudian mempresentasikan jenis paragraf. Baik. Untuk itu Bu Guru akan bagikan, Oke, mengidentifikasi paragraf bagaimana sih Bu? Ya, ada paragraf, kemudian kamu identifikasikan mana itu paragraf deduktif dan mana paragraf induktif. Ya, kemudian mempresentasikan setelah kamu sudah memilah mana paragraf deduktif dan induktif, kamu ke depan bercerita, bicarakan, berbicara ke depan, presentasi seperti biasa kalau kita berpresentasi kan. Sudah pernah kan presentasi kelas 4? Oke, ya. Kita akan bagi kelompok yang merasa ingin dirinya mengidentifikasikan. Ya. Yuk, siapa yang mau mengidentifikasikan paragraf? Tunjuk jari. Nanti Bu Guru kelompokkan. Ya, siapa yang mempresentasikan jenis paragraf deduktif dan induktif? Ayo, cepat. Kamu apa? Mempresentasikan. Oke, Ilham sama Zilan apa? Mengidentifikasikan paragraf atau mempresentasikan? Biarin. Salsa, biarin dia sendiri milik. Ya, yang satu apa dua? Satu, oke. Yuk, kamu jalan. Apa? Satu. Enggak harus kelompok ini, nanti kita pindahin. Ya, yang tadi udah dapat. Ya, siapa lagi sebelah sini? Kamu satu semua ini. Dua, oke. Jidan kesini, sharing ke sana. Oke. Ilham, Indra, kamu tadi kan apa? Yang satu. Ya, nggak usah bawa tasnya, ini aja, buku aja. Ya, siap. Cepat. Oke. Ya, oke. Sama apa? Satu. Kamu bingung? Ya, Salsa. Ica. Dua. Oke, nih dulu. Kamu satu apa dua? Ya, kamu satu. Gak apa-apa. Oke, kamu apa? Dua. Oke, kamu dua. Satu. Tadi yang Cak. Kamu pindah, kamu ke sana. Satu semua. Nggak harus patokan ini ya. Oh, boleh terserah. Ini satu. Tadi ini kamu satu. Ini dua. Kamu dua.
Kamu satu. Kamu satu. Oke, berarti tapi ini udah jadi kelompok 6 kelompok ya? Nah, oke lah. Kamu satu kedua? Satu. Udah ngikut satu aja berarti. Ya, ya, oke. Ya, oke ya. Nah. Oke, kalian sudah tadi ini mempresentasikan, ya. Kamu kelompok 2 apa? Cak, mempresentasikan. Yang sana kelompok 2 mempresentasikan. Kamu satu mengidentifikasikan. Kamu mengidentifikasikan. Berarti yang mengidentifikasikan berapa kelompok nih? 1, 2, 3. Yang ini mempresentasikan 2. Berarti berapa kelompok? 3. Oke, balance. 3, 3. Oke ya? Sudah siap? Oke. Oke. Ini ada paragrafnya. Ya. Oke. Bu Guru sudah memberikan bagaimana cara kerjanya. Cara kerjanya nanti kalian gunting, ya. Kemudian tempel di kertas karton ini, ya kan? Tempel ini dulu. Nanti gunting sesuai dengan kotaknya, ya. Setelah gunting, kalian identifikasikan paragraf ini termasuk paragraf apa? Tulis boleh di bawahnya, boleh di sini di bawahnya, ya. Kamu mau bentuknya seperti ini, dengar kan? Boleh bentuknya seperti ini, terserah kalian. Kemudian tadi sudah ini termasuk paragraf deduktif. Nah, apa alasan kamu memilih paragraf ini deduktif? Nah, kemudian polanya apa? Iya kan? Nanti semua buat. Kalau mempresentasikan nanti kelompok yang 2 berarti kalian maju ke depan mempresentasikan. Paham? Cara kerjanya paham saya? Bu, setelah itu setelah ditempel bagaimana, Bu? Karena kalian bawa spidol, kalian boleh dihias sesuka kalian. Nanti hasil ini akan ditempel di sana di belakang, ya. Hasilnya dipajang. Maka kamu harus tampil sedemikian rupa secantik mungkin kelompoknya untuk menghias tugas kamu. Kelompok 2 nanti mempresentasikan. Kelompok, dengarkan. Yang kelompok mengidentifikasi, nanti kelompoknya ke sana ke belakang ditempel. Paham? Ada yang ditanya? Bu Guru ulang. Semua mengidentifikasi paragrafnya. Setelah itu tempel, dipotong, tempel, diberikan alasan. Ya. Polanya apa? Setelah tempel, yang kelompok 1 boleh nanti nempel ke belakang, yang kelompok 2 mempresentasikan. Jadi semua kerja. Kelompok 1 kok enak banget ya nggak presentasi, tapi dia menempel. Jadi semua kerja. Oke, siap? Oke. Ya, selamat bekerja.
Boleh? Jadi dikasih hiasin. Dirancang dulu. Boleh terserah cara penempatannya dirancang. Nanti ada alasannya. Ya, judulnya apa? Kita belajar hari ini judulnya apa? Belajar. Ya. Nah, ya boleh. Boleh yang lainnya. Kamu kasih yang lain, kamu yang rangkai. Udah? Ya kalau sudah dapat, yuk ada yang tulis judulnya apa? Mana garis ke ABC-nya tulis judulnya. Ya, oke. Polanya di. Ya, ada yang nempel. Judulnya tulis boleh. Ya, judulnya kita hari ini belajarnya apa? Tentang? Boleh tulis tuh. Boleh berdiri, boleh tidur. Tiduran maksudnya. Ya, tulis judulnya tulis. Ya. Dirancang dulu, dirancang di mana penempatannya, kalimatnya. Judulnya apa? Kita tadi belajar apa? Judul mana? Kerja kelompok. Ayo. Tadi kita belajar tentang apa sih derivatif? Paragraf. Boleh. Ya.
Ya, sampahnya jangan lupa sampahnya. Ya, sampahnya dimasukkan ke tempat sampah, jangan berceceran. Duduk kembali. Buat yang mengidentifikasi paragraf, Bu Guru kasih tambahan buku dari perpustakaan untuk membandingkan mana kamu bisa paham tidak, mana deduktif dan induktif ya. Kelompok 1 ya, identifikasi ya. Bisma. Kamu apa? Kamla. Baik, satu lagi. Cari ya deduktif dan induktif. Ini identifikasi ya. Dibaca di paragraf 1 aja.
Nggak usah semua. Lihat yang di buku, yang identifikasi paragraf dibaca. Nggak usah banyak-banyak. Ya, satu paragraf aja. Ya, ya, satu paragraf aja. Satu aja, satu paragraf. Ya, nanti kamu pilih mana ini? Paragraf deduktif apa induktif di soal itu? Di cerita itu. Ini paragrafnya juga ditulis. Nggak usah. Nanti setelah kamu udah selesai, ini kamu nanti urutannya. Ini paragraf apa? Ya, lanjut. Ya. Yang ada di buku. Satu paragraf aja. Ya, satu paragraf aja ini. Ya, kamu selesai aja kamu ini. Dari sini sampai sini, mana paragrafnya atau induktif? Ya, sampai sini aja, sampai sini aja. Nggak usah ke sini-sini saat itu. Ini cuma bikin paragrafnya doang. Ya, namanya paragraf terus ciri-cirinya apa? Polanya apa tadi? Paragraf yang pola. Ya, mana? Sudah tahu ini paragraf apa? Sudah? Ini dua? Iya. Polanya apa? Ya. Ya, dibaca dulu. Mana nanti kamu sudah tahu? Oh, ini bikin ini tembel-tembelan ya? Biasanya. Oke, kreatif. Ya, jangan diam, kamu buat pola apa, nanti setelah itu ditempelin apa, kamu bikin topeng, bikin bunga. Nanti supaya tempel di sini, kalau nungguin ini terus lama, nanti nggak kelar. Ya, oke, origaminya mana? Ini kamu baca yang ini, kan? Baca yang ini, dengerin kan dulu. Nah, ini aja dari ini sampai titik ini paragraf apa? Diidentifikasi paragraf induktif kah, induktif kah, ya? Ya makanya dibaca. Kalau di diem ini ya nggak tahu. Nah, kan tadi ciri-cirinya sudah dikasih tahu. Nah, oke, paham? Oke, mana nih kelompoknya? Ya, mana? Setelah kamu baca, ini termasuk paragraf apa? Ya, coba tanya. Paragraf apa ini termasuknya? Jangan awal, kamu bisa apa? Ya, apa? Coba. Induktif Pak, khusus umum. Umum, kalimat utama baru penjelas. Umum, ini termasuk apa? Induktif. Ya. Ciri-cirinya apa kalau induktif tadi? Utamanya dari awal. Alasannya nanti buat alasan. Terus apa lagi? Polanya umum, khusus. Nah, kalau ini coba. Pencocokannya lain Oke, tuh. Apa jadinya? Kalimat utamanya di awal kalimat ini. Kamu Iya,
kalimat utamanya ada di mana? Yakin. Apa jalan? Apa? Beberapa tips belajar menjelang ujian akhir nasional. Kalau ini, jalan. Yakin. Kalimat umum baru Ada lebih dari Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. titik. Titik kan? Ya. Terus Ada lebih dari 17.000 pulau di Indonesia, yang diantaranya ada 7.000 pulau yang berpenghuni sebagai negara titik, kalau titik. Ayo, lanjut. sebagai negara kepulauan dengan wilayah terluas di dunia. Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia dan memberi keunggulan yang besar bagi Indonesia dalam hal perairan. Ini penjelas kan? Berarti yang utamanya mana? Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Berarti apa? Oh. Yang ini. Nah, kamu udah? Oke. Ya, tulis. Bikin bonik. Ya, kamu sudah? Oh, nggak usah dihias karena waktunya
materi yang tidak dikuasai dicari di buku. Itulah beberapa tips belajar menjelang ujian akhir nasional. Paragraf ini dinamakan paragraf induktif karena kalimat utamanya ada di akhir kalimat. Pola paragrafnya adalah khusus, 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 umum. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ada lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Yang diantaranya ada 7.000 pulau yang berpenghuni. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah terluas di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia dan memberi keuntungan yang besar bagi Indonesia dalam hal perharian. Karena kalimat utamanya ada di awal paragraf. Polanya umum, khusus, khusus, khusus. Paragraf ini dinamakan paragraf induktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Maaf kalau ada kesalahan. Ya, ya. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar akan efektif kalau belajar kumpulan soal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjawab soal-soal kumpulan soal. Mencocokkannya lalu menilainya. Barulah materi yang tidak dikuasai dicari di buku. Itulah beberapa tips belajar menjelang ujian akhir nasional. Paragraf induktif. Karena kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Pola paragraf khusus, paragraf khusus, khusus, umum. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ada lebih dari 10 pulau di dunia yang diantaranya ada 7 pulau yang berpenghuni. Sebagai negara kepulauan yang wilayah terluas di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia dan memberi keuntungan yang besar bagi Indonesia dalam hal perairan. Paragraf induktif. Alasannya karena kalimat utamanya ada di awal. Pola paragraf umum, kesehatan gigi memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh karena jika gigi rusak dan akan risiko terjadinya gangguan kesehatan karena gigi akan membusuk dan akan menjalar ke organ tubuh lainnya dan memicu timbulnya penyakit bahkan memicu terjadinya peran paragraf deduktif. Alasannya karena kalimat utamanya ada di awal. Pola paragraf umum, khusus, khusus, khusus. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain 3 orang, 5 orang. Temennya aja yang megang. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ica. Nama saya Nani. Nama saya Nusyara. Nama saya Samira Jani. Kami ingin mempresentasikan paragraf induktif dan paragraf
kembali. Kita lanjutkan pembahasannya. Kita kembali, kalian sudah bekerja, sudah tahu mana deduktif dan mana paragraf induktif. Baik, ya. Kita lanjut. Tadi kalian sudah menempel tentang kesehatan gigi memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Karena jika gigi rusak dan tidak ditangani dengan baik, bisa menyebabkan resiko terjadinya gangguan kesehatan. Karena gigi akan membusuk dan pembusukan itulah yang menyebabkan bakteri akan menjalar ke organ tubuh lainnya dan memicu timbulnya penyakit, bahkan memicu terjadinya prekancer. Nah, ini adalah paragraf deduktif. Alasannya apa? Kalimat utama ada di kalimat. Kemudian polanya umum, ya khusus, umum, khusus, khusus. Oke, betul semua tadi? Belajar akan efektif kalau belajar kumpulan soal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjawab soal-soal di buku kumpulan soal. Mencocokkan lalu menilainya, barulah materi yang tidak dikuasai dicari di buku. Itulah beberapa tips belajar menjelang ujian akhir nasional. Nah, ini adalah paragraf induktif. Kenapa alasannya paragraf induktif? Di akhir kalimat. Kemudian polanya khusus, umum atau khusus, umum. Lanjut. Paragraf yang ketiga, paragraf deduktif. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ada lebih 17.000 pulau di Indonesia, yang diantaranya ada 7.000 pulau yang berpenghuni. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah terluas di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia dan memberikan keuntungan yang besar bagi Indonesia dalam hal perairan. Ini adalah paragraf deduktif. Polanya oke, kesimpulannya siapa yang bisa menyimpulkan atau kesimpulan bareng-bareng? Ya, coba dari kelompoknya itu kesimpulannya coba. Saya maju. Kamu jelaskan kesimpulan dari deduktif dan induktif. Mau usah baca coba. Ya, baca. Ya. Jadi kalau induktif itu ada kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Kalau deduktif kalimat utamanya ada di awal paragraf. Betul? Oke. Yang kelompok lain yang mau menyimpulkan hari ini belajarnya kita kalimat paragraf deduktif, induktif. Oke. Ya, masih ada satu lagi tadi di mengidentifikasi paragraf. Itu sudah kasih buku cerita. Ya, Aman, kamu baca paragraf pertama, dibaca yang tadi bukunya. Kita ingin tahu paragraf apa? Itu di belakang kali juga. Ya, yang kencang. Sejak sore hari sudah gelap, langit biru dan angin dingin meniup dari udara. Menjelang waktu maghrib, hujan rintik-rintik jauh. Kemudian hujan bertambah deras. Ternyata hujan jatuh sepanjang malam. Hujan yang lama itu ada kalanya amat deras. Ada kalanya hujan seperti berhenti, namun hanya sekejap saja. Bila angin bertiup menderu-deru, hujan pun deras lagi. Nah, apa? Paragraf apa yang dibaca? Jenis paragraf apa yang dibacakan Aman? Apa?
Ya, itu kalimat utamanya. Berarti induktif, di awal kalimat. Kamu tadi bacanya di akhir kalimat, bukan di awal itu. Oh, berarti induktif. Oke, lagi. Masih ada? Ya, coba Diva baca Diva. Gajah yang mati karena kelaparan dan kurus. Hari ini karena gajah tersebut tinggal di habitat yang tidak semestinya. Di tempat yang mereka tinggali, makanan tidak tersedia dengan cukup dan tidak seimbang dengan jumlah gajah. Yakin? Coba. Siapa yang jawabannya? A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jawabannya A ya. Siapa yang jawabannya B? Yang tadi belum jawab. 1, 2, ada? 2? 21 tambah 2, 23. Padahal ada 25 nih. 2. Ya, tahu bukan nggak masuk kan? Tepuk tangan untuk berarti harus diulang lagi. Baik, untuk selanjutnya kita refleksi ya. Ya. Perasaan anak-anak setelah belajar hari ini? Yang mana? Ngantuk. Ada yang senang? Happy? Mana yang memilih gambar yang mana? Yang nomor 1. Yang nomor 1. Yang nomor 2. Nomor 3 nangis dong. Iya. Siapa yang lope? Yang lope? Oke, selanjutnya kalian akan belajar paragraf campuran karena sudah tahu paragraf deduktif dan induktif di lain kali. Oke, sebelum kita berdoa dulu. Yuk, Betis, doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semangat, salam sehat dan bahagia. Terima kasih Bu Vivin. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Ya. Oke, hari ini senang kan? Hari Selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi Bu Vivin. Bu Yuni, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Vivin. Bagaimana Bu Vivin? Sama Bu Yuni, sehat juga. Alhamdulillah. Semangat ya Bu Yuni. Alhamdulillah semangat. Ya, semangat. Baik Bu Yuni, puji syukur Bu Yuni kita sudah masuk nih di pasca observasi. Iya. Jadi waktu yang kemarin saya masuk ke kelasnya Bu Yuni, mengobservasi pembelajarannya Bu Yuni, melihat, mengamati gitu Bu Yuni ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih
Bu Yuni sudah izinkan saya untuk masuk ke kelasnya Bu Yuni. Sama-sama Bu Pipin. Ya, Bu Yuni, bagaimana perasaannya Bu Yuni waktu ada kehadiran saya di kelasnya Bu Yuni? Ya, pertama ya kita tegang juga ya karena kan paling supervisi berapa setengah tahun sekali. Pipin masuk ke kelas saya, alhamdulillah, tapi tegang tapi menyenangkan. Tegang tapi menyenangkan ya Ibu ya. Baik, jadi memang Bu Yuni sesuai dengan supervisi akademik yang terbaru itu setelah observasi ada pasca observasi. Nah, inilah kegiatan kita sekarang, pasca observasi dengan cara coaching Bu Yuni. Jadi Bu Yuni bisa menceritakan perasaan Ibu Yuni, lalu apa yang Ibu Yuni ingin lakukan selanjutnya, harapan-harapannya itu akan kita obrolin nih Bu hari ini gitu ya Bu Yuni. Nah Bu Yuni, kalau kita ingat lagi waktu pembelajaran hari Jumat minggu lalu ya Bu Yuni, apakah Bu Yuni sudah membuat area pengembangan pada saat itu? Ya sudah, area pengembangannya kita belajar tentang paragraf deduktif dan induktif. Ya, berarti mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya Bu Yuni. Bu Yuni, pada saat mengajar paragraf deduktif dan induktif itu ya, tadi Bu Yuni bilang ada area pengembangan. Apakah area pengembangannya itu sudah tercapai Bu? Insya Allah tercapai karena kemarin pas terakhir kita kesimpulan itu anak-anak ya yang menunjuk betul itu banyak. Banyak ya. Lebih banyak daripada yang tidak. Bu Yuni masih ingat area yang dikembangkan pada saat itu apa saja di materi itu? Ya, jadi anak-anak kita areanya yaitu paragraf deduktif itu apa, artinya apa, kemudian polanya bagaimana, kemudian bisa membedakan mana itu paragraf deduktif dan mana paragraf induktif. Baik. Jadi ketika Bu Yuni melakukan pembelajaran, apa nih yang Bu Yuni lihat di anak-anak? Ya, anak-anak antusias ya, karena memang selama ini kan saya hanya ceramah aja, mungkin anak-anak, ini kok hari ini beda. Nah, apa tuh Bu bedanya Bu? Ya bedanya kita sudah membuat pakai PPT, ada gambar, ada nyanyi dan sebagainya itu yang membedakan. Jadi ada respon dari anak-anak apa? Anak-anak senang, antusias untuk hari ini untuk belajar. Dan anak-anak senang, Bu Yuninya juga? Alhamdulillah ya, saya Senang merasa ya, senang juga. Nah, Bu Yuni dari area pengembangan itu ya, yang sudah Bu Yuni buat tentang paragraf tadi deduktif dan induktif itu, strateginya sebenarnya apa sih Bu untuk supaya murid itu bisa lebih memahami gitu? Apa tuh strateginya Bu Yuni? Strateginya saya memakai gambar juga. Apa tuh Bu gambarnya? Ya gambar tentang membaca itu di mana aja itu. Ada yang di tanah lapang, ada yang di bawah pohon, ada yang di kelas, ada yang di UKS, semua itu menginginkan supaya lebih banyak membaca kita. Media gambar ya? Iya, media gambar. Selain media gambar, Ibu ada lagi yang Ibu tampilkan untuk anak-anak? Ada mencontohkan perbedaan mana itu paragraf deduktif dan mana paragraf induktif. Mencontohkan ya Bu. Ya. Contohnya itu yang seperti apa Ibu? Ya, contohnya seperti kemarin itu ada cerita. Nah, cerita ini yang paragraf deduktif. Kemudian saya juga memberikan buku, ngambil di perpustakaan. Jadi setiap kelompok saya bagikan buku dan paragraf satu aja yang kamu diamati, dibaca. Dan anak-anak, yuk paragraf satu itu apa? Paragraf tentang deduktif apa induktif, dan mereka bisa menjawab. Mereka bisa menjawab ya Bu, luar biasa. Nah, berarti bisa dibilang bahwa apa yang sudah Ibu Yuni lakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran itu dengan strategi itu Bu, itu apakah berhasil Bu? Alhamdulillah berhasil. Berhasil ya Bu ya. Nah,
kalau kita ingat-ingat lagi nih Bu, waktu pembelajaran itu ya, Bu Yuni tadi bilang ada foto. Nah, selain foto dan juga paragraf ya, apakah ada lagi yang Ibu tampilkan? Ada. Saya waktu mengamati saya lihat ada video ya Bu. Ya, ada ya video, Bu, Nah, ada video. Bisa diceritakan Bu ketika Ibu Yuni menampilkan video, pembelajarannya seperti apa Bu? Ya, anak-anak mereka antusias ya mendengarkan video itu karena di video itu adalah pembahasan tentang paragraf deduktif dan induktif. Ya, video ya. Ya. Berarti dari semuanya Bu, kita ulas kembali berarti yang strategi Bu Yuni itu tadi ada foto ya, foto lalu ada video, ada video, cerita, ada cerita, ada buku, ada buku. Nah, semua itu banyak ya Bu? Ya. Mengapa nih Bu Yuni kok bisa jadi banyak gitu variasinya? Ya, karena kita kan semakin kita pemahamannya anak-anak semakin luas, insya Allah dengan membaca juga kita anak-anak bisa membedakan, ya, memilah mana sih paragraf deduktif itu intinya apa gitu. Itu Bu. Iya, baik Bu Yuni, betul. Nah, berarti tadi Bu Yuni udah cerita nih tentang pembelajarannya di kelas. Kalau dari sikap anak-anak yang Bu Yuni amati, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu Yuni harapkan? Ya, kalau anak-anak memang ya namanya anak-anak ya Bu ya, nggak 100% anak-anak melihat kita. Ada juga yang masih diem tapi tangannya bekerja nyoret-nyoret. Tapi ketika mereka diskusi, mereka sih aktif. Yang tidak kebagian tugas apa, oh iya saya membuat gambar ini nanti ditempel, oh saya bikin ini biar ditempel. Mereka aktif semua dalam Aktif semuanya ya Bu. Keaktifannya tuh bagaimana Bu mereka bisa aktif itu? ya, karena mereka masing-masing punya tugas. Ada yang gunting, ada yang membaca, oh ini bagian ini bacaan, ini berarti ini deduktif, ini induktif gitu. Mereka punya tugas masing. Ada yang menempel, ada yang gambarnya tadi pernak-perniknya ditempel gitu. Oh, iya, saya juga amati ya Bu Iya. Yuni. Berarti sebelumnya sebelum memberikan tugas, Bu Yuni memberikan arahan dulu ya, memberikan arahan. Nah, bisa diulas kembali Bu arahan Bu Yuni ketika waktu pembelajaran itu. Ya, jadi kita kasih paragraf itu terdiri dari 3 paragraf. Kemudian anak-anak suruh menggunting. Setelah menggunting, kemudian kenapa kamu pilih deduktif? Nah, beri alasannya. Kemudian bagaimana polanya? Nah, polanya umum apa khusus gitu. Tapi ya anak-anak ada juga memang anak-anak kurang penegasan gitu. Padahal dia sudah paham, tapi masih apa ya? Nah, akhirnya saya suruh baca lagi. Coba baca ulang. Ayo, mana? Polanya adalah umum, khusus. Itu kalau deduktif. Kalau induktif, ingat khusus, umum. Nah, akhirnya setelah kita pancing-pancing, akhirnya bisa juga ya, Oh iya, anak-anak berarti ya. ini Bu, gitu. Berarti Bu Yuni sudah bisa nih ya menggali kemampuan anak-anak ya. Bu Yuni udah berhasil. Itu luar biasa Bu Yuni. Saya juga waktu pembelajaran itu saya lihat Bu Yuni tuh kerja keras banget ya. Iya, ke anak-anak. Bu Yuni membentuk kelompok-kelompok ya. Bisa Bu Yuni berikan ini Bu. Kenapa sih kok Bu Yuni harus membentuk kelompok gitu, anak-anak itu? Supaya mereka tuh kerjasamanya bahwa di kelas itu bukan sendiri loh, ego sendiri gitu, tapi berbagi dengan temannya, berkelompok itu kan supaya mereka menghargai juga. Oh ternyata teman saya pendapatnya ini, tapi saya pendapatnya ini. Kemudian coba kamu baca lagi. Nah setelah dibaca ulang, oh iya berarti saya salah gitu, mengakui kesalahannya. Biar mereka juga istilahnya mengoreksi diri kembali. Ternyata tadi pendapat saya salah gitu. Oh, luar biasa ya Bu Yuni. Refleksinya Bu Yuni juga ya terhadap pembelajaran itu masih ingat gitu ya. Nah selanjutnya Bu Yuni, dari yang tadi Bu Yuni sudah sampaikan, saya juga bisa melihat strateginya Bu Yuni sudah berhasil. Ukuran keberhasilannya itu
tadi Bu Yuni sudah sampaikan ya, bahwa anak-anak ketika ditanya bisa Bisa menjawab menjawab. dan jawabannya adalah Betul. jawaban yang Betul. betul. Berarti bisa dibilang pembelajaran Bu Yuni berhasil Ya, sesuai dengan tujuan. tujuannya. Nah, masih ingat Bu Yuni, apa sih tujuan pembelajarannya? Ya, tujuan pembelajarannya kemarin itu membedakan jenis-jenis paragraf. Membedakan jenis paragraf. Itu mata pelajaran bahasa ya, Bu Bahasa ya? Indonesia itu ada 4. Ada 4 apa, Bu? Ada 4 aspek ya? Iya, 4 aspek. Iya, aspek. Menyimak, Menyimak, kemudian berbicara, berbicara, menulis, menulis, satu lagi apa tuh? membaca ya? Membaca, Membaca. betul. Iya, betul ya. Jadi 4 aspek itu 4 aspek itu alhamdulillah kayaknya tercapai. tercapai ya, Bu Iya. ya. Nah, dari keempat itu Bu ya, tadi 4 aspek yang Bu Yuni sampaikan. Mana Bu yang terlihat sekali murid menguasai? Menguasai ketika berbicara ya. Kalau berbicara kan mereka mempresentasikan kan, Melakukan presentasi. melakukan presentasi. Berarti dia kan bisa menguasai itu. Kemudian menyimak ya, mereka menyimak. Menyimak. Saya tertarik Bu sama yang presentasi karena saya lihat muridnya Bu Yuni itu percaya dirinya tinggi Ya, Bu. betul. Itu pasti karena selama ini pasti Bu Yuni sudah melatih ya. Ya, karena memang insya Allah sih kalau presentasi anak-anak kalau ketika membuat proyek saya suruh maju, ayo kelompok ini harus aktif. Bagaimana caranya kamu membuat ini? Yuk dipresentasikan. Gitu. Cara-caranya, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya dipresentasikan. Iya, saya juga lihat Bu Yuni, anak-anak Bu Yuni itu luar biasa. Ketika malah mereka rebutan ya, Ya, mau maju duluan. Iya, Betul. rebutan mau maju duluan gitu. Nah, itu tandanya sudah berhasil tujuan pembelajarannya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang tadi kita sudah diskusi sudah berhasil, Bu Yuni, apa rencana tindak lanjut ke depannya, Bu Yuni? Rencananya ya insya Allah ya Bu, kalau ada umur kita ya kita pingin ya namanya membuat anak-anak itu anak-anak lebih paham seperti itu ya, inginnya kedepannya ya mengajarkan seperti yang kemarin kita ajarkan itu gitu. Kalau kita jabarkan Ibu, rencana tindak lanjutnya berarti apa nih langkah Bu Yuni? Langkah pertama yang akan dilakukan apa Ibu? Ya mungkin pelajaran apa, pelajaran lain gitu ya Bu. Pelajaran itu pelajaran mungkin Ya kalau kelas 4 kan pelajaran mata pelajaran ya, Iya, mata pelajaran. Mungkin atau matematika yang anak-anak emang pemahaman matematika kadang kan susah, mungkin dengan cara seperti kemarin yang kita lakukan, insya Allah anak-anak lebih paham. Oh, berarti yang pertama Bu Yuni ingin aplikasikan di mata pelajaran lain, yaitu matematika. Selanjutnya apa lagi Bu rencana? Ada lagi? Ya itu aja dulu mungkin. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ya mungkin yang pelajaran yang istilahnya materi berikutnya bisa. Materi berikutnya. Ya. Baik, Bu Yuni akan membuat yang apakah yang sama atau yang berbeda Bu dengan yang sudah dilaksanakan pada saat observasi? Nanti ya bisa ditambah mungkin karena kemarin anak-anak tuh masih belum memahami, istilahnya belum menghargai teman ketika maju ke depan presentasi. Anak yang tidak maju masih masing-masing gitu istilahnya tidak menghargai teman yang maju, Masih sibuk sendiri-sendiri ya, masih Bu? sibuk sendiri. Itu yang perlu kita garis bawahi gitu kepada anak-anak gitu. Bagaimana Bu solusinya kalau sudah pernah seperti itu, terus selanjutnya bagaimana? Ya mungkin pertama kali langkah saya mungkin diberikan arahan ya, arahan. Ketika teman maju itu kalian tuh harus menghargai ya. Bagaimana kalau ingin dihargai pasti kita harus menghargai orang lain gitu. Kita berikan solusi masukan gitu supaya anak-anak itu paham. Baik, Bu Yuni, luar biasa. Jadi Bu Yuni akan memberikan arahan dulu kepada murid-murid sebelum melakukan presentasi. Baik, selanjutnya Bu Yuni, saya lihat juga Bu Yuni itu
waktu saat mengajar itu ada murid yang nangis Bu. Kenapa Bu itu ada murid yang menangis? Ketika itu mindful itu ya, jadi Mindfulness saya ya. membuat anak supaya rileks, bagaimana, dan kita itu harus bersyukur tiap hari kan. Kenapa kita diberikan umur panjang, diberi sehat, apalagi tadi pagi diantar sama orang tua. Andaikan orang tua sedang sakit pasti tidak diantar. Itu jadi anak-anak merasa sedih gitu, mungkin merasakan gitu. Jadi ada yang nangis memang betul. Iya, jadi nangisnya itu karena terharu dan Iya. meresapi ya Iya, akan betul. akan ajakan Bu Yuni untuk menghargai orang tua, menghargai hidup. Itu luar biasa Bu. Apakah itu nanti Bu, mindfulness itu akan Ibu jadikan salah satu rencana tindak lanjut pembelajaran selanjutnya? Ya, sama. Iya ya Bu ya. Ya. Jadikan rencana tindak lanjut Tindak selanjutnya ya, lanjut. mindfulness. Kalau menurut Bu Yuni sendiri, mindfulness itu diperlukan nggak dalam pembelajaran? Ya, diperlukan karena membuat anak itu konsentrasi penuh di situ. Jadi, ya, Iya. Karena ketika konsentrasi penuh, pembelajarannya bisa berjalan dengan baik ya. iya berjalan dengan baik ya Bu Iya, Yuni ya. betul. Luar biasa. Nah itu kan tadi rencana tindak lanjut ke depannya ya. Nah untuk Bu Yuni sendiri, apa rencana pengembangan diri untuk Bu Yuni? Ya mungkin rencana pengembangan diri saya ya harus lebih banyak belajar ya, banyak melihat YouTube juga, mungkin banyak membaca gitu, sharing terhadap teman juga bisa bertanya lah istilahnya. Ya Bu Yuni. Jadi Bu Yuni merasa perlu belajar lagi. Di area apa Bu yang Ibu perlu sekali untuk pengembangan dirinya? Ya, kebetulan saya kan istilahnya produk zaman dulu tuh Bu. Jadi ya saya mungkin banyak bertanya kepada teman-teman yang muda yang IT-nya lebih bisa daripada saya. Tapi Bu Yuni luar biasa. Kemarin kan pakai IT Bu kemarin, pakai PowerPoint ya Bu ya. Iya, betul. Iya, terus udah ada video ya, udah ada Dengan bantuan Bu foto. Vivin, alhamdulillah. Kerjasama ya, Bu, Kerjasama, kolaborasi. Kolaborasi betul. Berarti itu bisa juga ya Bu ya rencana tindak lanjutnya untuk kolaborasi ya, kolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, baik Bu Yuni, apakah ada lagi nih Bu Yuni yang ingin Bu Yuni sampaikan terkait dengan pembelajaran yang sudah Bu Yuni lakukan pada Jumat kemarin? Ternyata kemarin kita belajar dari jam segitu, jam 8 ya Bu ya, sampai setengah 11. Itu anak-anak merasa bahwa ditanya, saya nggak belajar, loh nggak belajar, padahal kita sudah banyak melakukannya. Orang cuman tanya-tanya doang, terus teriak, nggak ada nulis, nggak ada di ponten. Padahal kita juga sudah menilai, cuman secara klasikal gitu. Nah itu ya mungkin anak-anak masih berpikiran bahwa kalau belajar itu nulis dan di ponten. Dan di gitu. ponten, Betul. iya. Nah itu mempengaruhi Bu Yuni nggak sebagai guru dari pandangan murid bahwa oh belajar itu kalau nulis dan di ponten gitu? Iya. Mempengaruhi? Ya mempengaruhi ya. Lah, padahal kita udah belajar sampai segitunya, anak-anak juga sudah paham. Tapi kenapa bilangnya nggak belajar ya itu Bu, saya juga nggak tahu. Jadi apa Bu yang baru di dalam pikiran mereka berarti setelah pembelajaran kemarin? Apakah karena metodenya beda? Ya mungkin karena metodenya beda dan pakai video, pakai PowerPoint ya, Iya. pakai ini jadinya mungkin seperti itu Bu pandangannya bahwa kita tidak belajar. Iya, jadi padahal cuma ngubah metode ya, Iya. langsung dibilang tidak belajar. Iya. Tapi mereka Mereka paham. dan mereka suka. Iya betul. Mereka suka gitu ya. Iya, memang anak-anak gitu ya, lucu ya. Masih polos mereka Masih pikirannya. polos, betul. Baik Bu Yuni. Nah, sekarang Bu Yuni, saya mau tahu juga nih, bagaimana nih perasaannya Bu Yuni ketika kita ngobrol-ngobrol gini, terus kita saling berbagi. Ini namanya coaching ya Bu ya. Gimana perasaannya Bu Yuni dibersamai oleh saya selama beberapa hari ini? Ya, saya merasa senang. Istilahnya kolaborasi dengan saya dapat ilmunya, alhamdulillah. Anak-anak juga senang gitu.
Anak-anaknya senang. Bu Yuninya? Saya senang juga. Bu Yuninya senang. Selanjutnya apa kita lanjut nih Bu Yuni coachingnya? Boleh. Masih Siap. bersedia Bu Yuni? Siap. Bu. Siap dan Saya semangat ya. Bisa. Insya Allah saya bantu. Kita Iya. kerjasama. Jadi Bu Yuni setelah coaching ini Bu Yuni apa nih peningkatan diri yang Bu Yuni rasakan? Apakah ada? Ya, ada peningkatannya ada Bu. Karena saya produk zaman dulu ya masih itu aja. Oh ternyata belajar ini gitu. Istilahnya harus merubah mindset kita ke depannya. Gitu. Ya. Dan pasti lebih semangat untuk mendidik generasi penerus ya Bu ya. Kita pantang menyerah untuk mendidik tunas-tunas bangsa ya, yang istilahnya itu adalah generasi penerus kita. Kita nggak mungkin selamanya akan hidup kan, pasti. Saya suka selalu bilang ke anak-anak, kamu adalah generasi penerus nak. Ada yang nanti kamu mau jadi dokter, jadi presiden, jadi menteri, tapi semua jabatan itu adalah amanah dan kalian harus amanah ketika kamu menjabat. Itu saya selalu wanti-wanti seperti itu. Luar biasa Bu Yuni, saya jadi terharu Bu Yuni. Terima kasih banyak Bu Yuni. Sama-sama Bu Yuni. Sehat selalu. Amin. Kita kerjasamanya semakin baik, semakin solid ya Bu Yuni ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni. Selamat pagi. Baik.